Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riang Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Fajar di Boyolali. Mas Fajar menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002. Dan sebelum kita melaju ke cerita, apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu sekeluarga. Dan tentu saja sekalian gitu ya, mau promo bawang goreng Nyewiji, bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun. Monggo kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mitra Nyewiji juga terima kasih banyak sudah bergabung. Untuk kawan-kawan barangkali yang berminat belum bergabung, langsung aja menuju ke nyewiji.com. Baik, itu aja. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Fajar tadi ya. Nah, di tahun 2002 tersebut, Mas Fajar ini secara keluarga memang kayak lagi mendapat satu cobaan. Jadi bapaknya itu bangkrut. Itu tepat di Mas Fajar menjelang kelulusan SMP ya. Jadi setelah lulus SMP itu, akhirnya apa? Ibu sama bapaknya itu memutuskan untuk pindah ke kampung. Karena apa? Rumah yang ditempati waktu itu sama Mas Fajar, ini ceritanya ya dijual begitu ya. Dan karena nggak ada tempat, nah ibu itu punya ada satu rumah warisan dari orang tuanya. Sementara kakek neneknya Mas Fajar sendiri itu udah nggak ada. Jadi di rumah itu tuh kosong. Sayang kalau nggak ditempatin. Nah ibunya dulu juga besar, dari lahir sampai besar itu di rumah tersebut. Ya maka dari itu diobrolin kan, ini enaknya gimana ya Pak? Ya udah kita pulang kampung aja, kata bapak kan. Kamu kan ada rumah, kita ya untuk sementara ini kita tinggal di sana dulu gitu ya. Dengan apa yang kita punya, sisanya ini kita coba bertahan hidup di situlah, kata si Mas Fajar dan kata bapaknya. Ibu pun setuju dan akhirnya itu Mas Fajar pun yang tadinya sekolahnya niatnya itu mau di daerah perkotaan, karena kondisinya mendesak saat itu, Mas Fajar pun akhirnya ya sudah sekolah di mana aja, yang penting aku bisa lanjut ke jenjang SMA begitu ya, meskipun di kampung, di apalah sama aja. Dan ini adiknya Mas Fajar ini yang terpaksa harus pindah sekolah kan, karena dia waktu itu masih di tengah SD lah, sekitar kelas 4, kelas 5. Ya itu enggak apa-apa, akhirnya apa, sekeluarga singkat cerita mereka pun pindah ke daerah perkampungannya. Perkampungan yang masih sangat asri dengan yaitu tadi rumah-rumah tradisional itu punya neneknya Mas Fajar yang akan ditempatin. Itu rumah lama, model lama dulu. Ya cuman nggak lama-lama banget gitu ya. Ya mungkin rumah-rumah dibangun sekitar tahun 50-60 tahunan segitulah. Sekeluarga pindah ke situ kan, dan Mas Fajar juga sebelum-sebelumnya itu udah sempet main ke tempat itu, terutama saat neneknya waktu itu masih hidup. Kalau kakeknya udah meninggal lama, sering main ke situ ya, udah lumayan cukup terbiasa. Meskipun kali ini agak sedikit berbeda karena bakalan nempatin bener-bener di situ, tinggal lama di sana. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman Mas Fajar sebelumnya tinggal di rumah nenek, itu saat ya musim mudik atau apa gitu, atau memang sengaja main ke situ, ini tidak pernah sama sekali ngalamin sesuatu yang aneh-aneh begitu ya, sesuatu yang serem-serem. Cerita-cerita ada, tapi pengalaman pribadi secara langsung itu Mas Fajar tidak pernah ngalamin gitu. Dan akhirnya apa ya, keluarga pindah ke situ. Sehari 2 hari semuanya itu baik-baik aja. Nah waktu itu sekitar hari keempat atau hari kelima lah, belum 1 minggu Mas Fajar tinggal di rumah itu. Saat malam hari, waktu itu sekolah masih libur ya, jadi Mas Fajar itu masih ngurus-ngurus pendaftaran dan sebagainya, dan ya sepertinya diterima di situlah. Nah ini Mas Fajar kan tidur malam-malam, dia mendengar untuk pertama kalinya itu ada suara orang marut, kayak suara orang marut kelapa. Serak, serak, serak. Bunyinya hilang lagi.
itu kok kayak orang marut kelapa ya. Ditungguin gitu ya, berapa menit, Mas Fajarnya udah mau tidur lagi. Bunyi itu muncul. Serak. Akhirnya apa, Mas Fajar kan ya nggak jadi tidur, kebangun. Iya, itu beneran kok kayak bunyi. Itu ya kayak bunyi orang marut kelapa, tapi siapa? Ibu, ya nggak mungkin malam-malam begini. Waktu itu sekitar jam 1 pagi ya. Ibu nggak mungkin, nenek apalagi, nenek kan udah nggak ada, nenek udah meninggal. Terus siapa? Bapak. Nah, bapak marut apaan malam-malam begini gitu ya. Siapa ya? Nah, untuk kesekian kalinya, barulah Mas Fajar itu mencium sesuatu. Ada aroma yang nggak enak yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Mas Fajar sendiri tidur sama adiknya waktu itu. Ada bau aroma yang nggak enak itu masuk ke kamar. Seripit itu ada bau busuk semacam itulah, entah kayak bau sampah atau dicampur bau bangkai juga gitu. Pokoknya sesuatu yang gak nyaman di hidung. Kok ada bau seperti ini ya, kata Mas Fajar. Udahlah, aku tidur aja. Nah, setelah itu barulah Mas Fajar memaksakan diri gitu ya. Udah, aku gak mau inilah mikirin yang kayak gitu-gitu. Tidurlah sih Mas Fajar malam itu. Jadi itu pengalaman pertama dia itu baru mendengar suara dan yaitu bau-bauan tadi ya, sampai akhirnya di malam selanjutnya pagi harinya Mas Fajar itu lupa mau cerita, cuman begitu doang gitu ya, masa diceritain. Udahlah. Nah, keesokan harinya, malam hari selanjutnya, di situ Mas Fajar juga udah nggak ingat kejadian tersebut. Dia pun akhirnya tertidur seperti biasa. Lagi-lagi sekitar jam 12 lewat, hampir jam 1 pagi, Mas Fajar itu mendengar suara orang marut lagi, serak gitu. Ada suara orang marut lagi, apa sih sebenarnya, siapa sih ya? Waktu itu bau belum muncul, tapi rasa penasarannya Mas Fajar itu muncul kali itu. Aku itu penasaran, coba tak tengokin gitu ya, tak tengokin ke sana. Paling juga ibu lagi masak sesuatu. Cuman sarapan juga ibu beli gitu ya, nggak masak. Udahlah, tak tengokin. Dia tuh berbekal senter plastik waktu itu. Diambil ke belakang sana. Nah, rumahnya itu masih rumah yang memang model lama gitu ya. Jadi dapur sama ruangan utama tuh terpisah. Dapur itu di area belakang sana. Belakangnya itu juga udah rapet begini ya. Terus di tengah-tengah itu ada area jemuran, kamar mandi itu pojok kanan, dapur itu di sebelah kiri di situ. Ada tempat buat duduk kayak semacam balai-balai di situlah, dan di bawahnya itu lantainya juga masih lantai tanah. Nah, karena memang kalau malam di belakang itu juga gelap, lampunya itu lampu-lampu ya kiyip kayak gitulah, bener-bener sebenarnya serem gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi, kalau misal memang ada kebutuhan, orang-orang belum pada tidur, itu beberapa lampu memang dinyalakan. Tapi kalau udah malam banget, ya lampu-lampu itu dimatikan sebagian besar gitu. Jadi di area belakang itu gelap. Mas Fajar pun akhirnya ambil senter, buat pegangan aja gitu ya, buat biar nggak terlalu takut. Dia melangkah ke belakang, suara itu terdengar, berhenti. Nanti terdengar lagi, serok gitu. Nanti berhenti lagi. Dia melangkah buka pintu belakang. Orang-orang di rumah itu udah pada tidur semua. Dia buka pintu, jegrek. Dia mulai mencium ada aroma busuk itu yang dari area belakang rumah itu ya. Begitu buka pintu, itu kecium, baunya nggak enak banget, bau busuk begini. Dan di situ Mas Fajar itu melihat di balai-balainya di sana ya, yang tempat buat duduk itu ada baskom. Nggak tahu baskomnya itu warnanya coklat, entah itu terbuat dari kayu atau dari tembaga atau dari apa, itu nggak tahu. Pokoknya tergeletak di sana, sama ada parutan kayu. Kalau dulu kan parutannya tuh masih pakai kayu gitu kan. Nah, sama parutan itu, nggak tahu isinya itu ada kelapanya, tapi memang ada bekas warnanya putih. Itu mungkin memang beneran parutan kelapa. Ada orang marut kelapa malam-malam. Cuman siapa ya? Mas Fajar mau manggil, cuman tak pastiin dulu barangkali ibu atau apa. Ibu sandalnya itu ada di situ di depan pintu.
Sandal bapak juga ada. Harusnya kalau mereka ke belakang, kan di area belakang itu masih tanah ya. Biasanya bapak sama ibu itu karena kebiasaan di kota gitu ya, itu pakai sendal ke situ kan. Gak mungkin bapak sama ibu, orang sendalnya juga ada di sini. Tapi siapa ya yang malam-malam itu marut kelapa? Dan akhirnya udah, Mas Fajar enggak meneruskan aksinya itu. Rasa takut itu lebih kuat dan akhirnya dia pun, udahlah aku masuk aja. Mas Fajar pun akhirnya masuk lagi ke dalam kamarnya. Terus mikirin, bunyi itu kedengeran lagi dari dalam. Cuman baunya itu ya cuman bau tipis begitu ya. Tapi kecium bener-bener bau bangkai itu atau bau sampah busuk itu bener-bener lumayan cukup menyengat. Mas Fajar pun akhirnya tertidur. Kali ini bukan hal yang biasa buat Mas Fajar dan dia itu mulai nginget-nginget soalnya udah kejadian 2 malam nih seperti ini terus nih. Akhirnya sudah keesokan paginya ceritalah sama ibu. Waktu itu kan memang masih libur, belum sekolah ya. Mas Fajar juga bangunnya tuh agak lumayan cukup siang. Begitu bangun, Bu, aku semalam ngedenger ada suara orang marut kelapa Bu di belakang sana. Ibunya diem aja gitu kan. Sama ini Bu, ada bau busuk kata si Mas Fajar. Nah ibunya, terus kamu ngapain Jar? Ya aku semalam ke belakang katanya begitu. Aku bilang, lah terus gimana? Ya aku tengokin, aku cuman ngeliat itu ada baskom sama parutan kelapa, sama mungkin di dalamnya itu ada kelapanya yang udah diparut kata si Mas Fajar. Ibu pun narik Mas Fajar, disuruh duduk di sampingnya. Fajar, kamu misal mengalami atau melihat sesuatu yang aneh di rumah ini, jangan coba cari tahu ya katanya begitu. Biarin aja, mereka itu cuma numpang masak, kata ibu tuh seperti itu. Mas Fajar pun, mereka cuma numpang masak, mereka itu siapa gitu kan. Tidak apa-apa, mereka itu cuma masak, yang penting mereka itu nggak ikut makan bersama kita, kata si ibu. Ikut makan bersama kita Bu? Mereka siapa Bu? Ya mereka itu ya kamu tahu lah kata ibu. Mereka itu ya cuman mampir numpang masak, habis itu udah biarin aja mereka itu masak-masakannya sendiri. Yang penting gak ikut makan sama kita. Mas Fajar itu kan makan sama kita Bu, itu setan Bu kata si Mas Fajar. Ya kurang lebih seperti itu. Sudah gak usah dipikirin katanya. Kalau ngedenger kayak gitu ya udah. Kalau misal kamu malam kebelet pipis pengen apa, takut gitu ya, kamu tinggal bangunin bapak atau ibu, nanti tak anterin kata si ibunya begitu. Iya bu. Nah mulai saat itulah Mas Fajar itu mulai mikirin. Pagi itu langsung ke area belakang sana, ke area balai-balai yang buat duduk itu diperhatiin sama Mas Fajar. Gak ada bekas apapun di sana, semuanya itu ya normal bersih gitu ya. Gak ada bekas parutan kelapa, barangkali ada serutan-serutan yang lembut itu ada yang jatuh atau apa gitu kan, itu nggak ada sama sekali. Dapur juga jarang buat masak ibu, karena ibu waktu itu memang mungkin belum siap ya, jadi makan itu masih beli lauk lah, ibu itu cuman masak nasi doang. Rasa penasaran mulai muncul, mulai dicari-cari siang itu di area dapur tersebut. Ada apa ya, ada sesuatu yang berhubungan dengan semalam atau enggak gitu kan. Dicariin terus ke sana, Mas Fajar nggak menemukan apapun. Sampai akhirnya malam hari pun tiba ya, hal itu diceritakan ke bapak juga dan sebagainya. Bapak sih jawabannya, anak laki-laki nggak usah takut, kata bapak seperti itu. Ya Pak, aku nggak takut Pak, cuman ya dengerin ibumu, kata si bapak. Ya Pak, aku dengerin ibu. Nah malam harinya selanjutnya Mas Fajar tidur seperti biasa. Cuman kali ini tuh memang agak sedikit berbeda. Dari sore menjelang tidur, Mas Fajar itu mulai udah berpikir gitu ya. Ini nanti kalau semalam misalkan aku denger lagi, mau tak samperin ndak ya? Aku penasaran, tapi kata ibu, jangan disamperin, biarin aja gitu ya. Yang penting mereka itu nggak ikut kita makan, kata ibunya. Ya wis lah. Mas Fajar malam itu pun berpikir dan akhirnya mungkin kecapean gitu ya, istirahatlah, tertidur seperti biasa. Agak sedikit telat sih, cuman ya telatnya tuh nggak terlalu banyak. Nah lagi-lagi jam 12 malam, hampir jam 1 pagi, pokoknya di antara jam-jam itu
Mas Fajar itu kembali mendengar suara itu, suara orang marut kelapa. Serak, serak, serak. Jadi suara itu muncul lagi. Itu suaranya setan, kata Mas Fajar. Ditungguin, dia pun gak berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Tapi kok malam ini suaranya makin intens. Kalau sebelumnya itu agak sedikit, ya jedanya itu lumayan cukup banyak. Nah malam ini aneh, kok agak sedikit agak sedikit sering, agak sedikit rapat bunyinya. Makin penasaran Mas Fajar. Aku mungkin kalau cuman ngintip doang boleh kali ya, kata si itu. Dan akhirnya apa? Mas Fajar pun ke belakang sana. Awalnya itu ragu, bener-bener ragu. Ini takutnya ibu ngelihat, nanti ibu marah atau bagaimana. Tapi udah, itu dilawan. Udah lah, gak apa-apa kalau cuma ngintip doang. Akhirnya ke belakang ke situ, buka pintu, aroma busuk itu udah kecium lagi. Baunya begini banget, kata si Mas Fajar. Dia pun melangkah keluar di sana. Biasa, sandal sama sandalnya bapak, sandalnya ibu, sandal adiknya itu masih ada semuanya. Mas Fajar pakai sandal. Lagi-lagi dia tuh bawa senter kecil gitu kan. Kali ini dia berjalan agak sedikit maju, cuman dengan ya tentu saja sikap waspada begitu. Siapa tahu tiba-tiba nongol jegreng, dia tuh bisa lari ke sana, mendekat ke arah yang tempat duduk itu, balik-balik di mana ada parutan kelapa. Malam itu pun ada lagi itu parutan kelapanya, tapi kok orangnya ndak ada ya. Nah di situ ada satu tiang tembok, bukan beton, melainkan yang dibikin dari batu bata, jadi ukurannya tuh lebih gede. Ini ngalangin sebagian dari balai-balai tersebut, jadi nggak kelihatan. Mas Fajar kesana kan, mendekat ke arah situ. Nah begitu dia melihat sisi yang tadinya ketutup sama tembok itu, Mas Fajar ngelihat ada seorang nenek, itu duduknya tuh agak merunduk begini. Ini arah ngadepnya tuh ke arahnya si Mas Fajar. Itu nenek-nenek katanya tuh serem banget, dan dia tuh nggak pernah ngelihat yang seperti itu. Kepalanya itu kayak boneka kucing atau boneka anjing yang ada di mobil itu. Kepalanya tuh goyang-goyang begitu ya, kayak orang India mungkin ya. Goyang-goyang, rambutnya itu panjang, dan ya kayak gitu antara kepala sama badannya tuh diem, cuman kepalanya tuh lenggol. Itu ngeliatin Mas Fajar sambil nyengir, sambil ketawa. Mas Fajar kan ngeliatin beberapa detik katanya tuh, 1 atau 2 atau 3 detik aku ngeliatin isi nenek. Jadi Mas Fajar itu kayak semacam kepergok ya, dan akhirnya apa? Dia pun masuk ke dalam rumah. Kaki itu katanya tuh lemes banget, kayak orang habis kesetrum, kata si Mas Fajar. Itu kaki lemes banget, mau masuk aja pintu langsung tak tutup kan. Aku mau masuk ke kamar aja itu rasanya tuh lama banget. Kaki gue lemes, bukan lama ininya jaraknya jadi jauh, enggak, karena kakinya tuh lemes banget, dipakai itu susah banget dipakai jalan. Dan akhirnya Mas Fajar itu berhasil masuk ke dalam rumah, langsung tiduran gitu ya, dan mikirin ini gimana ya. Waduh, si nenek itu ngelihat aku gitu. Nanti gimana ya? Udah mulai ada ketakutan tingkat selanjutnya. Malam itu mungkin Mas Fajar diam diri, mungkin sekitar 1-2 jam, dan ya mungkin kisaran jam 3 pagi lah Mas Fajar itu baru bisa tidur. Nah, keesokan paginya dia bangun kesiangan. Hampir jam 9 waktu itu, ya memang gak dibangunin sama bapak sama ibunya, biarin aja lah, mungkin ya mumpung masih liburan gitu ya, udah biarin aja bangun siang. Nah begitu bangun udah, Mas Fajar kan sarapannya terakhir gitu ya. Akhirnya apa? Mas Fajar itu sarapan. Begitu sarapan di meja situ ya, dilihatin meja itu udah bersih. Beli sarapan itu kan sarapan nasi bungkus, nasi ponggol gitu kan. Nah, di salah satu sudut meja di sana, Mas Fajar itu kayak orang bekas makan lah, ada yang jatuh-jatuh. Dideketin sama Mas Fajar, dikiranya itu nasi putih. Ternyata bukan, itu adalah parutan kelapa. Kok parutan kelapa? Apa ada yang beli ketan gitu ya? Biasanya kan kalau misalnya nasi ketan itu di atasnya ada kelapanya gitu ya. Mungkin jangan-jangan ada yang beli ketan terus lagi makan jatuh-jatuh belum dibersihin.
Selesai makan, Mas Fajar pun nanya sama ibu, Bu, tadi beli ini ya Bu ya, beli nasi ketan ya Bu ya? Enggak, ibu bilangnya begitu. Enggak, belinya nasi biasa semua. Di sini enggak ada yang jualan, kata ibu. Ibu belum tahu, kata ibunya itu begitu. Hah? Emang kenapa, Jar? Ibunya nanya kan. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Soalnya apa? Mas Fajar itu takut kalau misal cerita lagi masalah itu dan dia ketahuan semalam gitu ya, nyari tahu, nanti takutnya dimarahin dan akhirnya waktu pun berlalu. Mas Fajar pun sebagai orang baru dapatlah ada teman baru di situ, main-main lah gitu ya, main ke tempat tetangganya, ya ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Sampai tengah hari itu kan jam makan siang. Kebetulan bapak juga belum beraktivitas penuh, ibu juga fokus di rumah, beberes kamar waktu itu ya. Adiknya juga masih di rumah, belum sekolah. Nah, siang hari makan siang itu di rumah semua di situ. Mas Fajar pun pulang tengah hari ke sana. Bapak, ibu sama adiknya itu udah posisinya makan di meja makan di situ. Lagi pada duduk, tinggal Mas Fajar doang yang baru pulang. Dan begitu Mas Fajar pulang, ibu kan, Jar sini makan dulu, kata ibu itu begitu. Iya Bu. Mas Fajar kan lepas sendalnya, masuk ke dalam ke sana. Begitu masuk kursinya Mas Fajar, ada yang nempatin. Itu adalah sosok nenek yang dilihat Mas Fajar di belakang malam itu. Nah, di situ Mas Fajarnya tuh langsung berdiri kaku dianya, sampai ibu, Jar kamu kenapa? Kata ibunya begitu. Nah, si nenek ini katanya, ya meja makan kan lumayan cukup lebar ya. Jadi si nenek itu tangannya tuh panjang banget, ngambil nasi bapaknya misalkan, dimakan sama dia. Terus nanti nengok ke arahnya Mas Fajar sambil nyengir, ngambil punya ibunya, dimakan lagi sama dia. Tangan kirinya juga ngambil punya adiknya, kayak ikut makan di situ ya. Mas Fajarnya tuh bener-bener berdiri kejer di sana, nggak bisa gerak, nggak bisa apa, mau ngomong Bu, itu ada setannya, itu susah banget gitu kan. Dan akhirnya ya ibu mungkin menyadari sesuatu, Jar kamu kenapa, akhirnya apa, didatengin lah si Mas Fajar di sana. Loh, badan kamu panas, kata ibu. Loh, badan kamu panas, yuk sini. Mas Fajar itu udah kesempatan ngumpet di balik ibunya ke sana, dibawa ke kamar. Dan ibu tuh nemenin dulu di situ, makannya itu ditunda di sana. Jar, kenapa, kamu sakit ya? Enggak Bu, gitu. Enggak, badan kamu panas begini. Tadi aku udah sakit Bu, kata si Mas Fajar. Ya tadi gitu kan, ini barusan mungkin kamu mulai panas begini. Bu, akhirnya Mas Fajar pun ngomong, Bu, itu Bu, di meja makan, kata si Mas Fajar. Di meja makan kenapa? Ada yang ikut makan Bu, katanya. Hah? Ibu pun langsung nengok ke arah meja makan, dan waktu itu ibu juga ngelihat, cuman ibu diem aja gitu. Kamu semalam ngapain Jar? Ditanyakan sama ibu. Aku semalam gak ngapa-ngapain Bu, gitu kan. Oh, kamu tidur semalam? Iya Bu, aku tidur. Ibu pun nengok lagi ke sana, diem aja. Bu, emang kenapa? Mas Fajar nanya. Cuman ibunya itu nggak jawab. Ya sudah, nggak apa-apa, tak temenin dulu, nunggu bapak kelar makan, adikmu kelar makan gitu kan. Akhirnya sudah selesai mereka, dipanggillah bapaknya. Pak, sini sebentar. Ibunya sendiri itu udah nggak nafsu makan waktu itu, udah ibunya juga ngelihat gitu kan. Mas Fajar juga sama, udah nggak nafsu makan. Bapak pun datang ke situ. Kenapa Bu? Fajar badannya anget Pak, katanya. Oh, badan anget, minum obat Jar. Ada obat Bu. Ada sih obat, sebentar. Fajar belum makan, katanya begitu kan. Ya udah, nanti makan dulu Jar. Pak, sini, duduk sini. Akhirnya bapak pun duduk di situ. Pak, Fajar semalam itu ke belakang Pak, dan dia itu melihat, katanya begitu kan. Beneran Jar? Bapak pun juga lumayan cukup kaget ya. Beneran Jar? Iya Pak, gitu kan. Waduh, kata si bapaknya. Berarti tadi gimana Bu, gitu kan. Ya, enggak apa-apa wis Pak, udah terlanjur, katanya begitu kan. Udah terlanjur.
Jadi gimana ya Bu ya? Ya sudah, nanti kita siapin aja Pak. Nah ibu tuh ngomong begitu, siapin apa? Cuman Mas Fajar kan nggak ngerti gitu ya. Akhirnya apa? Sudah. Begitu udah ini, Mas Fajar pun disuapin makan. Cuman Mas Fajarnya, Bu aku nggak mau lah Bu lah, aku nggak mau, aku mau makan pisang aja, kata Mas Fajar. Oh ya sudah, pisang. Ada pisang lah di sana. Akhirnya Mas Fajar makan itu, kemudian mengkonsumsi itu obat penurun panas dan lumayan cukup mendingan. Dan akhirnya apa? Bapak sama ibu kan ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya masih di kamar, adiknya juga ikut di situ nemenin Mas Fajar mijitin gitu ya. Ibu sama bapak itu ngobrolin masalah sesajen. Dan akhirnya bapak sama ibu itu sepakat. Jadi begini, kalau memang kejadiannya sudah seperti ini, yang di belakang rumah itu yang numpang masak itu akhirnya jadi ikut makan, itu kan mengganggu. Nah, menurut neneknya dulu itu, kalau memang udah seperti itu ya sudah, kamu sediain, kamu bikinin makanan buat dia atau mereka selama 40 hari, katanya seperti itu. Hah? 40 hari Bu? Iya, lumayan cukup lama, Jar. Tapi enggak apa-apalah, itu nyisihin makanan kita. Nanti pokoknya kalau nanti malam berarti dibikinin supaya besok pagi tuh nggak masuk ke sini, kata si ibu. Oh begitu Bu, aku minta maaf ya Bu. Ya ndak apa-apa. Ya usia-usia sekamu itu memang lagi penasarannya kan. Ibu pun bisa mengerti kenapa Mas Fajar melakukan itu. Dan akhirnya apa? Setiap malam selepas maghrib gitu ya. Pokoknya setiap maghrib, selepas maghrib, selama 40 hari berturut-turut, bapak sama ibu itu ya nyediain makanan lah, intinya begitu ya. Nyediain makanan nggak banyak, cuman sedikit, terus nanti ditaruh di atas balai-balai yang ada di dapur, yang di tempat masak tersebut, ditaruh di sana selama 40 hari. Mas Fajar pun lah wis sudah, takutnya itu sudah bukan main gitu ya. Ke belakang aja sekarang takut. Kalau misal malam udah lewat jam 9 aja, itu Mas Fajar pasti minta, wah udah lewat jam 8 gitu, itu pasti minta bapaknya, Pak aku mau ke belakang. Padahal udah SMP, udah gede ya, tapi bapak enggak yang kamu udah gede. Bapak itu tahu kenapa Fajar seperti itu. Akhirnya ya sudah, ya udah ya ditemenin bapak pun nggak komplain apa-apa. Dan pada suatu malam ini dianterin sama bapak, waktu itu udah sekitar jam 11, bapak juga udah tidur. Nah bapaknya dibangunin, Pak aku mau ke belakang, mau ke WC. Ya sudah, akhirnya dianterin sama bapak kan. Bapak nungguin di pintu, di dekat pintu di sana Mas Fajar ke area kamar mandi. Nah begitu keluar dari area kamar mandi, Mas Fajar itu melihat si nenek yang itu lagi makan di sana sambil ya begini, kepalanya itu yang lenggol, dan rambutnya itu panjang banget, kata Mas Fajar. Itu sampai ngeruwel sampai ke bawah nyampe nempel tanah, kata dia. Itu langsung lari dari itu ya ke dalam rumah ke sana. Dan ya wis, untungnya setelah itu nggak terjadi apa-apa. Jadi selama 40 hari itu ibu bapak nyediain hal tersebut. Dan memang Mas Fajar udah nggak melihat sosok itu di ruang makan di sana, memang fokusnya itu di dapur. Setelah 40 hari itu bapak sama ibu ngadain acara, kayak acara syukuran lah, acara selamatan gitu, tapi bukan ngundang orang ke rumah. Bapak sama ibu tuh bikin makanan, ada beberapa, paling sekitar 10-15 kotak gitu ya, dan itu dibagikan ke warga samping kanan kiri. Intinya syukuran lah. Bapak sama ibu juga bilangnya lah ini selamatan rumah kecil-kecilan, katanya begitu. Memang dari awal belum mengadakan acara selamatan ya, karena dana juga waktu itu lagi minim ya, tertunda. Akhirnya itu dijadikan kayak semacam ya wis lah, ini sekalian aja acara selamatan kita, kata ibu. Setelah acara selamatan tersebut, Mas Fajar kan ya sudah paten lah tinggal di rumah itu ya, sampai gede. Bahkan bapak sama ibu itu sampai sekarang masih tinggal di rumah tersebut. Kalau sekarang Mas Fajar sendiri udah berkeluarga, masih tinggal di Boyolali di sana, cuman memang beda kampung gitu kan.
Dan nah ini setelah 40 hari tersebut, kondisi itu kembali normal. Bapak sama ibu itu udah nggak menyediakan apapun, udah nggak ngasih sesajen dan sebagainya. Cuman kalau malam, yaitu bunyi serok, sama bau nggak enak itu ya, bau bangkai, bau busuk itu masih tercium, masih lumayan cukup jelas gitu ya. Nggak setiap hari kali ini, jadi beberapa hari sekali gitu, tahu-tahu ada bunyi itu. Dan adiknya Mas Fajar pun, karena pengalamannya Mas Fajar ini, adiknya kan belajar gitu ya, akhirnya mulai terbiasa dengan hal tersebut. Jadi memang dibiarkan di rumah itu seperti itu. Memang nggak selamanya, jadi paling kejadian tersebut ya itu cuman beberapa bulan lah, nggak ada setahun. Cuman ya itu tadi, ke belakang-belakang itu bisa kayak setahun sekali atau apa, itu tiba-tiba muncul, ini lagi, sampai Mas Fajar gede ya, itu loh, ini lagi, bunyi ini lagi. Nah seperti itulah. Dan akhirnya waktu itu memang ada momen Bapak Ibu juga secara perekonomian udah mulai stabil. Mas Fajar pun akhirnya bisa berkuliah gitu ya di luar kota dan sebagainya. Saat balik, yaitu sesekali itu menemukan suara dan bau tersebut. Kalau nanya sama ibu, bapak sama ibu sih sering ini enggak, bapak sama ibu tuh hampir enggak pernah katanya. Tapi pernah dengar, tapi hampir enggak pernah katanya seperti itu. Baik, itu aja satu cerita dari Mas Fajar di Boyolali. Terima kasih banyak Mas Fajar atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang sudah join jadi mitra juga terima kasih. Doa terbaik, yang udah memesan tadi ya terima kasih ya. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.